semuanya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Jolin, NPM saya 2242062. Saya dari kelas 1 BUML dan jurusan saya adalah akuntansi. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan sebelum itu, saya akan menjelaskan apa pengertian dari toleransi dan kerukunan. Jadi toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamu. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Kemudian secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa lain, tolerate yang artinya sabar dan menahan diri. Toleransi diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku manusia yang menghargai dan menghormati antar individu atau antar anggota masyarakat serta menerima pendapat orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut ke pengertian kerukunan. Nah, kerukunan merupakan proses sosial yang dilakukan untuk menciptakan kehidupan bersama atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari segi agama, politik, budaya, dan lain-lain. Kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun, yang artinya rukun. Kata jamaknya adalah arkan yang berarti asas dasar atau fondasi. Itu arti generiknya. Kemudian kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati, dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Di sini saya akan menjelaskan sikap toleransi dalam kehidupan majemuk. Nah, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Kemajemukan masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, tapi jika kita menjalankan dengan selaras, serasi, dan harmonis akan tercipta integrasi sosial. Kekayaan yang dimiliki Indonesia merupakan identitas bangsa yang harus dilestarikan, bukan untuk dipisahkan, melainkan harus bisa menjadi kekuatan untuk bersatu dengan hidup secara berdampingan dan menerima keberagaman dalam setiap aspek kehidupan yang kita kenal dengan nama toleransi. Oleh karena itu, toleransi dibutuhkan pada sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan kemudian ada juga sikap toleransi dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada dasarnya, Pancasila Undang-Undang Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia yang pluralistis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang terkristalisasi dari kepribadian masyarakat Indonesia. Nah, sebelah kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Juga merupakan landasan persatuan Indonesia dalam mengembangkan sikap saling menghargai dan toleransi dalam masyarakat yang pluralistis. Kemudian toleransi dalam hal beragama di Indonesia ditegaskan pada pasal 28E, yaitu setiap orang yang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai kepercayaan. Dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya. Kemudian, apa sih hubungan antara kerukunan dan toleransi? Nah, kerukunan dan toleransi merupakan kedua hal yang tidak terpisahkan. Kerukunan berdampak pada toleransi, atau sebaliknya, toleransi akan menghasilkan kerukunan. Keduanya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Toleransi antar umat beragama tercermin pada tindakan-tindakan atau perbuatan yang menunjukkan umat saling menghargai, saling menghormati, menolong, mengasihi, dan lain-lainnya. Kemudian, cara menumbuhkan dan mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Nah, di sini ada berbagai cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan perilaku toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama itu menghargai dan menghormati orang lain tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Yang kedua adalah mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Yang ketiga adalah berbicara dan berperilaku dengan sopan dan santun. Dan yang keempat adalah menerima orang lain yang berbeda fisik, agama, budaya, ras. Kemudian yang kelima adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Selanjutnya adalah membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dan bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat masyarakat untuk hidup rukun. Dan terakhir adalah senantiasa berpikiran positif dan tidak mudah terprovokasi. Nah, jadi teman-teman,
Setelah mendengar penjelasan dari sikap toleransi dan kerukunan, saya ingin mengajak teman-teman untuk menghargai dan menghormati antar sesama masyarakat. Jadi mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan keragaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan menjunjung tinggi dan melestarikan sikap dan perilaku toleransi di lingkungan hidup kita masing-masing, maka kita akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Dan eh, terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa, dadah.